dulu kalau satu hari kirim 100 paket deh, 100, 200, 300 paket masih bisa. Tiba-tiba karena Instagram aku hilang, itu langsung turun. Kayak cuman 10 aja kita udah puji Tuhan ya. Jadi aku bikin Instagram baru, tapi kan orang-orangnya sebelumnya hilang. Hai MPM, welcome. Perkenalkan, nama aku Evelyn dan saat ini aku berusia 26 tahun dan aku sedang menjalani bisnis online di bidang fashion and beauty. Yuk ikut aku masuk. Sebenarnya kalau misalnya awal mulanya ya karena itu, pengen nambahin uang jajan sih. Kalau aku lebih ke persiapkannya itu, aku lihat sih, karena dulu kan zaman aku SMA itu online belum segininya ya. Jadi aku lebih kayak lihat teman-teman, oh teman-teman aku nih suka jajannya apa sih gitu loh, suka beli-beli apa. Nah sebenarnya dari situ, jadi lihat dulu teman-teman tuh kira-kira interestnya kemana. Karena kan dulu jualannya pertama ya ke teman-teman dulu gitu. Kalau untuk sumber inspirasi, untuk motivasi itu di keluarga aku ya. Aku basically sebenarnya pengen supaya ya aku sama keluarga aku ya hidupnya lebih baik kayak gitu. Kalau untuk modal awal sebenarnya dulu nol karena aku dulu reseller dari barang orang. Itu aku jadi ngejualin, tunggu ada orang pesan baru aku ambilin barangnya. Jadi itu kan modalnya nol ya gitu. Tapi kalau misalnya setelah yang udah lebih diseriusin lagi nih, mau coba-coba ambil barang gitu, aku pinjam uang sama mamaku dulu 400.000. Aku pinjam 400.000. Aku bilang sama mama pengen coba deh jualan gitu. Oh ya udah boleh. Nah akhirnya mamaku pinjemin deh 400.000. Kalau struggling namanya kita bangun bisnis itu pasti banyak banget. Aku yakin kalau orang yang sudah menjalani bisnis pasti tahu nggak ada yang namanya bisnis mudah tuh nggak ada. Pasti ada naik, ada turun. Mungkin aku bisa ceritain beberapa yang struggling itu. Jadi dulu tuh aku memulai usaha kan ya dari teman ke teman dulu. Terus aku mulai jualan di Twitter. Karena kan aku memulai usaha itu dari tahun 2010 ya. Zaman aku SMA dari 2010. Nah itu aku mulai dari situ. Belum kayak sekarang online, jadi jualan di Twitter, bikin blog dulu. Kalau misal teman-teman ada yang punya blog dulu, aku bikin blog lewat situ aja, media sosialnya hanya lewat situ aja, lalu mulai masuk ke Instagram. Nah, aku mulai jualan di situ. Nah, strugglingnya banyak karena kita nggak tahu kan cara promosi seperti apa. Terus masih nggak ngerti juga cara naikin penjualan itu kayak gimana. Pokoknya masih minim pengetahuan lah dan cari tahu suatu hal itu nggak kayak sekarang. Kalau sekarang itu kan kita masih bisa search ya. Banyak juga orang-orang yang suka kayak sharing, oh cara kamu jalanin bisnis ini. Mungkin jadi dari situ kan bisa trial and error. Kalau dulu kan kita harus cari tahu sendiri kayak gimana gitu. Nah dari 2012 mulai jualan di Instagram. Dari situ nggak selalu mulus juga. Karena dulu kan aku sempet kuliah. Dan pas kuliah itu aku ngekos ya teman-teman. Jadi aku pas kuliah itu ngekos. Nah itu sempet ngedrop tuh, jadi kalau dulu tuh jualan aku anterin sendiri paketnya kayak ekspedisi, aku packing sendiri, aku foto sendiri barangnya, kayak ya coba deh dijalanin semaksimal aku tuh seperti apa sih, bisanya limitnya sampai mana, packing sendiri, ya kan, balesin chat customer. Nah dari Instagram itu dulu aku pas kuliah sempat off sedikit, dibilang off juga enggak, tapi lebih kayak penjualannya menurun, karena mungkin nggak terlalu fokus kuliah kan, kalau kayak teman-teman tahu kuliah lumayan sibuk. Apalagi dulu aku kuliahnya desain, tugasnya banyak gitu. Tapi seiring aku menjalani itu, selesai aku udah mau tugas akhir kuliah, nah itu aku bisa lebih sedikit membagi waktu aku untuk jalanin online shop aku. Nah dari situ aku mulai naik sampai dulu Instagram aku tuh mencapai 600 ribuan followers, 600 ribuan. Nah di situ aku merasa kayak wah, bersyukur banget nih gitu, Tuhan bisa bawa aku sampai sini. Tapi nggak cuma sampai situ, pasti namanya kita hidup kan ada prosesnya ya. Nggak tahu gimana ceritanya ya, Instagram aku yang 600.000 itu hilang guys. Ya, dia hilang karena aku juga nggak tahu gimana. Pokoknya dulu tuh kayak ada lagi pembersihan Instagram gitu, banyak juga akun-akun yang hilang, bahkan kayak sampai akun teman-temanku juga ada yang hilang gitu ya kan. Sedih nggak kalau misalnya kehilangan Instagram?
sedih pasti. Kayak namanya kita udah ngebangun itu dari 0 followers sampai 600.000 followers, dan itu nggak sebentar gitu, ya kan? Dari situ aku kehilangan Instagram aku. Ya udah kita coba deh live di e-commerce lain gitu. Mulus nggak? Langsung ada pembeli nggak? Enggak juga. Kayak dulu mungkin kita bisa langsung, dulu kalau satu hari kirim 100 paket deh, 100, 200, 300 paket masih bisa. Tiba-tiba karena Instagram aku hilang, itu langsung turun. Kayak cuman 10 aja kita udah puji Tuhan ya. Jadi aku bikin Instagram baru, tapi kan orang-orangnya sebelumnya hilang gitu. Jadi aku bikin Instagram baru, setelah itu bisa kirim 10 aja dulu udah bersyukur banget ya dengan yang kita kehilangan 600.000 followers itu. Terus aku coba live di e-commerce lain, kayak oh lihat nih orang kok bisa ya live di e-commerce lain rame gitu, kita coba. Tapi kita maksudnya nggak bisa langsung seperti itu kan, namanya kita mulai dari nol. Ada yang beli nggak? Nggak ada. Coba live gitu, aku coba live streaming, coba-coba hal baru. Dibilang mudah ya pasti semua ada struggle-nya ya guys. Kita coba e-commerce lain, terus aku lihat, oh lagi hits nih sekarang TikTok gitu. Aku coba masuk ke TikTok. Langsung rame nggak? Enggak juga teman-teman. Jadi semua tuh pasti perlu prosesnya gitu ya kan. Di TikTok juga aku pernah mengalami kehilangan akun berkali-kali gitu. Tapi ya kita nggak boleh nyerah ya, maksudnya coba terus gitu. Kita harus coba terus. Dari segala proses yang kita alamin itu pasti kan ada jalan keluarnya. Pasti juga ada yang bisa kita ambil gitu loh. Oh belajar nih karena kejadian ini, aku jadi harus kira-kira penyelesaian masalahnya kayak gimana. Karena menurut aku bisnis itu tuh nggak cuman kayak oh ya udah dapat uang udah gitu. Enggak, tapi kayak kita problem solving itu di bisnis tuh diperluin banget. Jangan panikan ya guys, karena namanya apalagi kita cewek kan. Kalau misalnya cewek kan, aduh stres nih, hilang apa segala gitu. Tapi ya kalau kita nggak nyerah, kita tetap ulet, tetap tekun nih, cari tahu, oh masalahnya di mana sih, terus kita langsung cari keluarnya kayak gimana, itu kita pasti bisa. Yang pasti bisnis itu nggak mungkin berjalan mulus, tidak mungkin. Pasti ada naik, ada turun gitu. Yang penting kita bisa cari masalah, cari keluarnya kayak gimana gitu. Kalau value yang aku pegang di bisnis itu, satu tuh jujur guys. Karena gaining trust itu penting banget gitu. Jadi aku dari dulu tuh selalu jujur itu penting banget. Kayak misal contoh nih, barang kita tinggal satu, misal ya guys, barang kita tinggal satu, ternyata barangnya nih ada kurangnya sedikit gitu. Ya kita jangan kayak mikirin untung, udah jual aja, dia kan nggak tahu. Jangan kayak gitu, tapi itu lebih kayak bilang kayak hubungin customernya, mau nggak, kayak gitu. Karena kalau menurut aku jujur itu penting banget. Karena kan kalau dari secara hati tuh, kalau aku pribadi ya guys, aku sih nggak nyaman ya jualan dengan cara nggak jujur, itu nggak nyaman gitu. Apalagi kita anak Tuhan, masa mau sih gitu anak Tuhan, kok dia bohong gitu. Kalau aku jujur itu penting banget gitu. Kalau menurut aku bisnis apakah harus selalu untung? Kalau pasti kita namanya bisnis itu kan kerja juga ya, pasti kita cari untung, tapi nggak selalu dapat untung. Kayak gitu, ada saatnya kita ya dibilang rugi ya rugi gitu. Rugi dalam artian kayak contoh, barangnya nggak laku, jadi barang mati. Ya itu, balik lagi ke yang sebelumnya aku udah pernah ngomong, yang problem solving itu, gimana nih caranya nih gitu, supaya ini barang tuh, ya kalaupun rugi, jangan sampai jadi barang mati gitu loh, seperti itu. Ya kalau mimpi aku pengen punya gudang yang lebih besar, pengen buka lapangan pekerjaan buat orang yang banyak. Jadi karena aku tahu zaman sekarang itu cari kerja tuh nggak mudah ya, dari zaman dulu juga cari kerja itu nggak mudah. Jadi aku pengen kalau emang aku bisa buka lapangan pekerjaan buat orang lebih banyak, itu mimpi aku sih. Yang pastinya pengen ya ngebesarin lagi usaha ini gitu. Pesan dari aku, jangan pernah nyerah buat coba. Jangan di situ-situ aja, coba hal yang di luar comfort zone kamu. Kayak dulu aku memulai bisnis itu, aku tidak mulai dari live stream gitu. Aku juga nggak pede di depan kamera, nggak bisa ngomong. Kalau sama teman-teman mah bawel, tapi kalau misalnya udah depan kamera kayak, aku harus ngomong apa ya gitu. Belajar hal baru, karena kalau kita nggak coba merangkak dari bawah, kita nggak bisa lari gitu. Sama kayak anak bayi, yang dari kecil kan pasti dia belajar dulu, belajar ngebalikin badan, belajar ngerangkak, baru dia mulai jalan, baru dia mulai lari. Itu sama kayak di bisnis guys. Kamu lari kekencengan, jatuh,
sama bisnis juga kayak gitu. Jadi buat anak-anak muda di luar sana, jangan gampang nyerah. Kita tuh sebagai anak Tuhan tuh harus punya mindset yang Tuhan tuh udah tuntun kita gitu loh guys. Tuhan tuh udah tuntun kita untuk kita ngejalanin bisnis ini. Kalau misalnya kamu nggak coba, gimana Tuhan mau buka jalan gitu. Ya kan? Siapa tahu nih ternyata jalan kamu ke sini. Tapi kamu stop nih. Padahal Tuhan udah bukain pintu nih, ya kan? Tuhan udah bukain pintu sebelah sini, tapi kamu stop. Kan jadi berkat juga nggak dateng gitu. Jadi nggak boleh nyerah. Kita harus coba. Apalagi sekarang tren itu cepet banget ya. Jadi ikutin tren yang ada. Itu juga bisa jadi kamu coba. Ikutin tren yang ada, jangan stuck di situ-situ aja gitu. So, buat anak muda di luar sana, kalian harus kejar mimpi kalian. Jangan di situ-situ aja, kalian harus punya mimpi yang besar. Jadi berkat buat di luar sana, jadi berkat buat banyak orang. So, God bless you.